Cek Bapak Ibu, apakah terdengar dengan jelas suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sangat jelas. Apa yang mulai tuh? Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore. Yang Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada siang hari ini kita masih berkesempatan untuk bertemu via Zoom. Adapun tujuan kita berkumpul pada hari ini, kita akan mendengarkan paparan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Fediari terkait pendataan pangkat dan golongan guru dan tenaga kependidikan dalam rangka perhitungan pembayaran TPP tahun 2023. Jadi kami harapkan informasi yang nanti akan disampaikan mohon didengarkan dengan baik, mohon dicatat jika ada hal yang penting dan silakan bertanya jika ada yang ingin bertanya. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa masuk hari ini, tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, Zoom kita kali ini kita record, jadi nanti akan kami share linknya di YouTube GTK, nanti bisa ditonton kembali. Jadi jika nanti ada informasi-informasi yang tidak jelas atau masih ingin ditanyakan, nanti Zoom kita ini bisa Bapak Ibu lihat di YouTube-nya GTK, nanti akan kami share. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja dengarkan paparan dari Pak Pediari. Selamat siang Pak Pediari. Siang. Lesu Pak. Siang. ngopi loh, Bu. Udah tepuk semangat dulu Pak. Ngopi dong. Ngopi ya soal habis. Gimana Pak Pediari, teman-teman udah pada siap mendengarkan informasi dari Pak Pediari. Ini masih 84 partisipannya, masih ada slot untuk 16 orang lagi. Sisanya nanti silakan lihat di di YouTube. Karena ini apa yang kita sampaikan pada hari ini akan kami share di YouTube. Gimana Pak Pediari, sudah siap menyampaikan informasi terkait pendataan kita? Oke. Baik, silakan Pak Fediari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar tak? Dengar. Dengar. Oke. Kawan-kawan operator, tolong ini juga disampaikan kepada kepala sekolah nantinya. Jadi kerjanya jangan sendiri, tapi waktunya ini mohon maaf karena ini dikejar deadline. Saya mintanya agak singkat ya. Besok sebelum jam 11-an harus selesai. Tapi data ini nggak berat. Seperti biasa saya ngasih datanya nggak akan berat dan akan saya jelaskan terlebih dahulu aturan mainnya seperti itu. Jadi koordinasikan dulu dengan kepala sekolahnya tentang tugas tambahan dan data-data yang akan diisi di sini. Jadi nantinya karena ini terkait dengan TPP, jadi ini data ini sangat krusial, ya, sangat kepalitannya itu saya pengennya 100% valid.
Jadi nanti tidak ada lagi kekurangan pembayaran melalui kelas jabatan yang ada di pendataan ini. Karena berhubungan dengan duit, makanya saya bilang operator harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ya, jadi apa-apa nanti yang kesalahannya itu jangan sampai terjadi, dan apapun kesalahannya itu akan jadi tanggung jawab sekolah. Oke. Tapi di sini mohon kawan-kawan untuk memperhatikan dengan bersama mana hal-hal yang tidak jelas, tolong ditanyakan di sini. Oke. Jangan ditanyakan nanti di WA group, tapi di sini kita bahas semua, jadi semuanya bisa dengar. Oke, saya akan coba share screen apa-apa saja yang akan dikerjakan. Bentar. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Jelas, Pak. Oke, coba kita lihat di dalam spreadsheet ini itu ada 2 sheet. Bawahnya itu ada sheet pendidik kelas jabatan dan tenaga kependidikan golongan. Oke. Nah, hal yang harus dilakukan itu pertama, di kolom kepala sekolah itu diisikan ini untuk datanya ini jumlahnya saja ya. Jumlahnya saja. Jadi kepala sekolah yang mempunyai golongan 3C sampai 3D diisi di kolom C. Oke, sesuai dengan sekolahnya ya. Apabila kepala sekolahnya itu golongan 4A sampai dengan 4B diisi dengan jumlahnya juga di kolom D. Jadi muda, madya, di bawahnya itu ada keterangan pangkat golongannya. Pangkat golongan apa? Kalau dia 3C, 3D diisi kolom C. Kalau dia kepala sekolahnya 4A sampai dengan 4D, antara rentang itu maka diisi di kolom D. Oke. Untuk selanjutnya wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah di sini kita memakainya untuk yang SMP saja, ya. Di SMP saja. Jadi apabila wakil kepala sekolahnya itu golongannya 3B sampai dengan 3B, 2A sampai 3B, karena kami kasih kelas jabatan di sini karena kelas jabatan ini sudah ditentukan oleh pihak eksternal yang ada di Pemda, jadi kami mengikuti di sini. Jadi apabila wakil kepala sekolahnya itu adalah antara 2A sampai 3B, maka isikan di kolom E. Selanjutnya sama, apabila dia wakil kepala sekolahnya itu golongannya itu adalah 3C sampai 3D, ya, maka diisi di kolom F. Selanjutnya seperti itu. Untuk golongannya 4A sampai dengan 4B, maka jumlahnya diisi di kolom G. Nah, apabila PPK statusnya adalah P3K, ya, P3K yang ada di sekolah Bapak Ibu itu menjabat sebagai wakil kepala sekolah, maka diisi di kolom H. Oke. Wali kelas sama, perlakuannya sama, jadi tidak susah. Cuman gini, kalau di SD itu kan dia kebanyakan memegang wakil wali kelas, jadi diisikan sesuai dengan kelas jabatannya di sini. Kalau dia guru wali kelasnya itu golongan 2A sampai 3B, maka diisi di kolom I, sama seperti tadi. Kalau dia PPK diisikan di kolom PPK jumlahnya. Nah, yang di sini yang guru tanpa tugas tambahan itu bagi guru-guru kalau di SD itu guru-guru yang tidak memegang wali kelas. Oke, guru yang tidak memegang wali kelas maka isikan di sini. Oke, isikan di guru tanpa tugas tambahan. Oke, guru tanpa tugas tambahan di kolom M sesuai dengan itunya ya, sesuai dengan pangkat golongannya. Nah, baik itu guru muda juga kelas jabatannya golongannya antara 3C sampai dengan 3D. Yang madya 4A sampai dengan 4B. Oke,
Kalau dia PPK-nya sebagai guru itu, guru tidak mempunyai tugas tambahan, maka diisi di kolom P3K. Oke, untuk yang SMP itu karena wakil kepala sekolahnya mungkin lebih dari satu, ya itu bisa diisi di sini ya sesuai dengan wali kelas yang ada di sekolah tersebut dan diisikan di kolom yang sesuai dengan kelas jabatannya. Oke, sampai di sini jelas. Untuk TK menyesuaikan artinya di TK hanya ada guru kelas dan kepala sekolah. Oke. Itu untuk di sheet pendidik kelas jabatan. Nah, untuk di sheet pendidik kelas jabatan ini ada pertanyaan? Berapa? Ya. Kalau kami kan Pak SD 16 kan kurang guru PJOK-nya nggak ada Pak. Kalau guru kelasnya ngisi, bagaimana tuh tugas tambahannya? Tugas tambahannya itu isi di guru kelas, isi di wali kelasnya saja Pak. Jadi untuk guru tanpa tugas tambahannya tidak usah. Bisa. Ya. Terima kasih Pak. Oke, jelas? Jelas? Jelas. Oke. Izin Pak. Tidak jelas? Banyak ya. Pak. Ya. Ini kan guru tanpa tugas tambahan itu berarti ini guru yang guru mapel Pak ya? Iya, guru mapel. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya. Kalau wali kelas kan biasanya guru kelas itu langsung megang sebagai wali kelas dia kan, seperti itu. Oke, ini kenapa saya beri seperti ini, banyak seperti ini, karena saya satukan itu antara SD, TK, dan SMP. Karena yang di sini bisa saja guru tanpa tugas tambahan ini adalah guru mapel yang lain, kalau di SMP itu banyak gitu. Jadi tidak semua guru yang memegang wali kelas gitu, seperti itu. Oke, cukup jelas. Ada pertanyaan lagi? Tugas tambahan di situ apakah cuman untuk wali kelas ataukah pembina OSIS misalnya yang lain-lain? Untuk guru yang disediakan oleh tunjangan TPPI. Jadi ingat ini ya, kita harus bedakan di sini. Di sini bukan berdasarkan dapodik, artinya bukan tunjangan atau tugas tambahan yang diambil berdasarkan aturan dapodik. Artinya kita kesampingkan dulu. Ya. Jadi ini adalah pembayaran TPP yang klasifikasinya sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi kita tidak kalau di Repodiknya mungkin Pak ada tugas tambahannya sebagai kepala lab gurunya atau kepala perpus, itu tidak ada di sini, tidak disediakan. Jadi di sini hanya kalau untuk guru itu hanya ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas. Seperti itu, ya, yang dibayar tunjangan tambah penghasilannya ya, seperti itu. Oke, siap. Jelas? Siap. Tanya Pak. Ya. Pak, kalau wakanya 2 berarti buat 2 ya Pak. Tapi kami tuh cuma 8 rombel Pak. 8 rombel kan kalau dapodiknya 1 waka. Nah, kalau di SK-nya itu ada 2 waka Pak. Apa dimasuk dua-duanya apa 1 aja Pak? Nah, kita harusnya sebenarnya ya pusat sebenarnya daerah ini juga yang bikin tata kelola ini itu harus mengerti juga dengan aturan ini ya. Tapi kalau kita didapodikan itu berdasarkan rombel kan. Kalau dia 9 rombel itu 1 wakil kepala sekolah. Ya. Tapi kalau seperti ini Pak Esdras kita sesuaikan dengan keadaan yang nyatanya aja Pak Esdras ya. Ya, jadi saya bilang tadi bahwa ini dikesampingkan dapodiknya, tapi ini adalah untuk tunjangan pembayaran TPP. Jadi sesuaikan dengan data yang ada di sekolah. Jika rombelnya karena aturan dapodik itu kita 9 rombel itu 1 wakil kepala sekolah, tetapi kenyataannya di sekolah itu ada 2, di sini masukin 2. Tetapi di dapodiknya tetap terbaca hanya 1 ya. Kalau kita berbicara masalah dapodik, karena itu berbicara masalah aturan rasio antara jumlah rombel dengan jumlah wakil kepala sekolah. Oke? Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Oh Pak. Ya. Pak, maaf Pak, baru bisa maaf, mau nanya kalau maksudnya guru tanpa tugas tambahan itu maksudnya gimana Pak? Kurang paham Pak. Di sini kan ada kolom kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru tanpa tugas tambahan, ya.
Yang ditanyakan tadi guru apa? Guru tanpa tugas tambahan. Ya, guru tanpa tugas tambahannya yang ada di sini saja. Kalau di SD itu kan hanya ada kepala sekolah, wali kelas kan. Ya. Nah, untuk guru tugas tambahannya, tanpa tugas tambahannya, guru yang tidak memegang wali kelas diisi. Wakil kepala sekolahnya kan nggak ada. Wakil kepala sekolah ini hanya untuk SMP. Jadi jangan salah. Jadi kalau di SD itu hanya ada kepala sekolah, tugas tambahan itu di gurunya ya, kepala sekolah, wali kelas dan guru tanpa tugas tambahan. Tapi ingat-ingat, kalau dia seperti kasus dari SD 16 tadi, gimana Pak kalau kami tidak ada guru-guru PJOK-nya? Artinya kan guru PJOK-nya tidak ada diisi dengan guru kelas. Jadi satu guru itu mengisi dua, artinya guru kelas dan guru PJOK. Ya, jadi dia itu tugas awal inputnya sebagai apa? Dia sebagai wali kelas, maka diisinya di wali kelas. Kalau wali kelas sesuai dengan kelas jabatannya. Kalau untuk guru mapalnya tidak usah diisi. Oke, seperti itu. Oh, berarti jelas? Berarti posisinya sama. Kami kan di SD 11 ini kan tidak ada guru PJOK juga, Pak. Yang guru olahraganya digabung sama wali kelas. Iya, makanya kan saya bilang tadi, berarti dia adalah guru apa? Berarti dia sebagai guru apa dia? Sebenarnya. Nah, kalau dia guru kelas berarti dia pegang kelas kan? Iya. Berarti isinya di mana? Di wali kelas. Wali kelas. Nah, ya itu jelas. Halo Pak. Baik. Ya. Dari SD 15, nah guru kami, guru Pak ini ada tugas tambahan bendahara itu masuk kemana Pak? Guru tanpa tugas tambahan ya? Atau gimana? Iya, guru tanpa tugas tambahan. Karena gini loh, perhatikan, tugas tambahannya beda di Dapodik. Oh alah. Ya, tugas tambahannya yang ada di sini saja. Yang ada di 4 ini. Jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, serta guru tanpa tugas tambahan. Jadi ada lagi? Pak mau tanya Pak. Ya. Kami kan wakil kepala sekolah itu ada 2, tapi salah satu itu wali kelas juga Pak. Jadi pengisiannya gimana Pak? Itu yang satunya. Satu wakil kepala sekolah itu wali kelas. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Dia maunya di wakil kepala sekolah apa di wali kelas? Oke Pak, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Jangan double datanya ya. Oke. Nah, karena ini jumlah TPP antara wali kelas dan wakil kepala sekolah itu beda ada TPP seperti itu. Oke, dengan kelas jabatannya juga. Oke. Ya. Ada lagi? Halo, ada lagi yang nggak jelas? Jelas Pak. Ini 11 kobak nih lah ngisi nih, lah jelas belum? Tadi ya, apa nama? 11 kobak nih lah ngisi belum? Pahami dulu benar-benar, lihat benar-benar, ya, dicelang benar-benar. Nah, mentah ngerti baru diisi karena ini itu adalah menyangkut duit, nah, jadi payah deh. Salah isi deh. Oke. Cek benar-benar guru. Cek benar-benar gurunya itu, cek benar-benar gurunya itu pangkat golongan terakhirnya apa. Oke. Ada lagi yang ditanyakan untuk sheet ini, sheet pendidik? Jangan. Cukup jelas? Insya Allah jelas. Ya baik, kalau Pak. Jelas. Oke. Kalau di sini sudah jelas untuk gurunya hanya ada 4 yang harus diisi, yaitu kepala sekolah, kepala sekolah, wali kelas, guru tanpa tugas tambahan. Nah, sekarang kita masuk ke Pak izin nanya bentar Pak.
Yo izin nanya lah, dari tadi kok nanya tadi tanya. Jadi kalau 8 rombel, ini kan 8 rombel, apa harusnya kan 1 wakasek, tapi di sekolah nyata 2 wakasek, berarti tetap 2 wakasek ditaruh. Iya, tetap 2 wakasek karena ini pendataannya adalah TPP ya, beda dengan Dapodik. Ya. Siap. Tapi kalau di Dapodiknya aturannya kita harus 1. Karena Oke. terkait dengan pemenuhan rasionya. Oke, ada lagi? Oke, Pak. Kita lanjut ya, lanjut ke sheet kedua. Oke, sheet kedua adalah sheet tenaga kependidikan. Di sini adalah ingat ya, di sini adalah untuk kita ini pendataannya adalah untuk ASN, artinya untuk guru PNS dan P3K. Oke. Di mana statement? Bentar dulu, saya ada kurangnya ini. Apa nggak downloadnya? Siapa yang downloadan ya? Mabuk lem udah. Mabuk lem lah orang nih. Unmut. Oke, kita masuk ke tenaga pendidikan. Jadi saya tegaskan lagi, ini adalah pendataan untuk ASN. Di sini adalah PNS dan P3K. Jadi untuk tenaga pendidikan itu inilah yang ada tugas tambahannya. Jadi apabila di sekolah tersebut ada tenaga kependidikan non guru yang berstatus PNS yang ada di tugasnya seperti ini, penata lab atau penata administrasi keuangan, bendahara, penata administrasi kependidikan, petugas keamanan yang mempunyai golongan yang ada di sekolah itu, yang ada golongannya di sini, isikan sesuai dengan kolomnya. Oke, cukup jelas di sini? Cukup jelas? Jadi misalkan ada tenaga kependidikan yang PNS di sekolah A, golongannya 3B, isikan jumlahnya berapa. Oke, yang ada di sini adalah tugas tambahannya untuk tenaga pendidikan itu ada 4. Pertama itu adalah penata lab, peranata administrasi keuangan atau bendahara, peranata administrasi kependidikan TU, dan petugas keamanan atau penjaga sekolah yang berstatus PNS dan P3K. Isikan jumlahnya sesuai dengan golongan yang nyatanya. Cukup jelas di sini? Ada pertanyaan? Nggak panjang nggak? Berarti kalau untuk yang ini peranata administrasi kependidikan, tetapi statusnya sekarang sebagai bendahara, berarti isi salah satu, Bay? Iya, salah satu. Ya salah satu saja. Dia mau mengambilnya bendahara atau TU gitu, seperti itu. Komplit nanya, Mang, komplit nanya, Mang. Waka duwe diisi, Mang. Pak. Liwat pertanyaan tuh. Halo? Sudah ngomongnya, Den?
Halo, yang bertanya? Oh, sudah Pak, sudah dijawab Pak Sapari tadi. Oh, ya. Ngopi dulu. Nanya Dek Suasude misalnya. Nah, ada lagi. Jadi Pak, seat yang pertama itu untuk guru. Untuk guru itu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tugas tambahannya ada 4 ini. Ada 3 dan satunya guru tanpa tugas tambahan. Yang seat kedua itu khusus untuk non guru yang berstatus ASN ya. Dan tugas tambahannya ada 4 inilah yang disediakan. Jika dia ada merangkap 2 jabatan, maka pilih salah satunya. Oke, pilih salah satunya saja. Karena tunjangannya tidak akan dibayar 2 TPP-nya. Oke? Siap. Oke. Pak, ada lagi? ya, Pak. Ya. Kalau bendahara guru gimana ya, Pak? Bendahara guru tidak bisa. Guru adanya di kelas jabatannya ini. Jadi Guru tidak ada bisa kelas jabatan. dimasuk, Pak, berarti, Pak? Tidak bisa. Si di wali kelas deh, Pak. Tidak di wali kelas, Bu. Dia tidak di wali kelas, berarti tidak di tugas tambahan. Kalau kita di Dapodek kan itu AD disediakan. Makanya aku bilang dari awal bahwa ini adalah TPP, pembayaran tunjangan penambah penghasilan bagi ASN itu yang kelas jabatannya dibikin oleh daerah. Nah, jadi kita harus bisa pisahkan ini antara Dapodek dengan pendataan TPP ini. Seperti itu. Jadi kalau dia ada guru, itu maksudnya di seat guru. Seat guru itu apa-apa saja yang adanya, yang disediakan. Di situ hanya ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas. Selain itu dia akan masuk guru tanpa tugas tambahan. Oke. Nah, kalau untuk yang tenaga administrasinya, dia ada peranata lab, peranata keuangan, bendahara, peranata administrasi kependidikan, TU, tugas keamanan, itu. Oke, Pak, ngerti, Pak. Makasih, Pak. Pak, nanya Pak. Ya. Kalau di sekolah kami ini kan ada bendahara duwe kok Pak. Sekok bendahara bos APBN, sekok bos APBD duwe. Gimana itu Pak? Bendahara, bos APBN dan bendahara bos APBD duwe. Pelaksana dek dua-dua ya? PNS bukan? Iya, pelaksana. Hah? PNS bukan? PNS. Dia sebagai guru apa tenaga pendidikan? Pelaksana Tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan. Oh, 2 orang oh. 2 orang. 2 orang sih. Sikok golongan 3, sikok golongan 2, Pak. 2 isi 2 lah. Isi 2 ya. Ya, makasih Pak. Sesuai dengan itunya. SK. Jabatannya. Ya. SK Bupati ada Pak, SK Bupati ya. Isilah. Golongan makasih, jangan Pak. lupa, jangan golongan jangan Yo. lupa, hati-hati salah golongan. Yo, yang lain. Peranata lab berarti laboran, Pak. Hah? Iya. Peranata lab itu laboran. Oke. Peranata lab atau laboran ikusi. Jadi harus dipahami dulu, tekankan dulu bahwa yang seat 1 itu adalah kelas jabatan tugas tambahan untuk guru. Sedangkan di seat 2 hanya untuk tenaga pendidikan. Inilah yang disediakan tugas tambahannya. Pak, nanya Pak. Ya. Ulang ke guru tadi Pak. Kalau tadi Ya. untuk guru yang wali kelas, kalau guru apa kan masuknya kalau dia tidak ada tugas tambahan, berarti kan guru tanpa tugas tambahan. Kalau dia ada tambahan Iya. bendahara Pak, masuknya ke Di sini kan tidak ada bendahara tugas tambahannya, sudah saya bilang tadi. Guru Berarti tidak ada tugas tambahannya nggak sebagai usah. bendahara. Oke. Maksudnya guru tanpa tugas tambahan. Oke Pak. Sesuaikan dengan format tuh, tidak sesuai dengan Dapodek artinya. Nah, harus dipisahkan. Yang pertanyaan tadi.
Wah ngasep ya mang, kalau makar kursi gitu ya. Ya. Tanya ke tanya ke kepala sekolah, tanya ke guru yang bersangkutan, pangkat golongan, kelalau uce oleh orang ya. Salah pangkat golongannya ya, salah juga pemberian besarannya, pembayaran tunjangannya. Tanyakan ke kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah pimpinan di suatu pendidikan, maka dia yang bertanggung jawab. Makanya sebelum mengisikan, koordinasikan dulu kepada kepala sekolah. Oke. Oh, Pak. Adik-adik kita ditanya. Oi. Nanya, Pak. Lab juga, bendahara APBD juga, cuman itu, Pak. Apa? Lab juga, termasuk lab. Bendahara APBD juga, PNS. Dia guru apa non guru? Non guru, Pak. Dia lab dan bendahara APBD 2. Dia ini SK-nya sebagai apa? Lab, Pak. Laboran. Tapi tunjuk bendahara juga, Bu. Berarti salah satu sesuai dia laboran. Berarti laboran. Kode ngirim mana ke Ibu? Coba buka dulu, Bu, pertanyaan. Berarti laboran. Wali kelas kita yang IDA, Ibu suruh rumah ya, Bu, Siko. Benar, Bu? Siapa aja? Aku tahu siapa benar deh ya. Aku tahu siapa deh. Dona. Ningar Dona. Allah. Anak lupa bentar. Ningar ke Dona. Bentar nyayu we pekantet insang tengok lah. Adik-adik lagi ditengok dulu benar-benar format yang kasih di linknya itu, ditengok benar-benar apa yang tidak sesuai, apa yang belum jelas, jangan salah isi. Kalau di Inggris guru tugas tambahannya itulah, kalau di tenaga pendidikan inilah tugas tambahannya, jadi banyak. Tapi harus benar-benar harus teliti. Dok, ada orang latihan tentara ya. Kami pramuka. Oh. Ini pramuka Oh, di mood set. Mulai deh, kalau nunu kursi ya. Mana nih? Mana nak gawe nih? Wortel SKB ada di sini. Izin Pak PDRI untuk link bisa dibagikan Pak. Link apanya? Link spreadsheet-nya ini. Link pendataan. Sudah saya share di itu. Sudah saya share di grup. Belum dapat Pak. Ada. Ini dia. Coba lihat. Ini dia. Beda di grup. Izin Pak PDRI. Ya. Untuk kenaikan pangkat ini, misalkan per April naik pangkat itu apakah hari ini yang dihitung pangkat untuk hari ini apa gimana Pak? Hari ini. Hari ini bukan per April. Ya. Terima kasih. Ya. Lah hadir belum? Link pendataan di grup. Izin Pak, udah masuk di grup Pak. Tidak deh masuk grup Pak. Siapa nih? Enggak Pak, dari TK Minanamang. Oh, Angga masuk ke grup grup apa nama grup TK enggak? Yo, sip. Oke. Angga Kujapri ya. Ya. Kujapri enggak? Ya. Kasih kawan lain enggak? Oke. Yang TK pembina lain enggak? Oke, siap Bang.
Oke. Ada lagi yang dibahas? Pak, laboran itu kan status mereka CPNS yang dari BKD, berarti tetap masih di BKD kan itunya. Berarti tetap ditaruh. Gimana? Laboran nih kan status mereka masih CPNS, belum PNS. Sementara pembayaran TPP kan masih dari BKD. Berarti tetap di input itunya. Tetap input Oke. tetap input baik. Oke, Pak. Terkait dengan jumlahnya. Oke. Ada lagi? Lagi Ade? Lah kayak untuk sementara. Kalau untuk golongan honor nih. Karena data ini ku mintanya, mohon maaf kawan-kawan gali-gali, bukan dindak ngejar-ngejar, bukan dindak ngajak, karena ini juga diminta orang keuangan Pemda juga nak cepat gitu kan, jadi dapat kabarnya juga kemarin baru, jadi minta kawan-kawan keikhlasannya untuk ngisi data ini paling lama besok jam 11. Tak berat kan, artinya kan tak berat kan jumlahnya, kan ngisi jumlah bayi kan, artinya cuman ketelitian bayi. Oke, siap dah? Siap. Siap. Mendek siap ku komando ku nih. Siap 86. Siap, Pak. Komandan 86. Siap. Oke, ada yang hal ditanyakan dek, mungkin kalau kawan yang lain ada gawi yang lagi mempersiapkan datanya, kalau ada kita close Zoom-nya, kalau ada kita ditanya, itu aja tolong tanyakan. Bagi kawan-kawan yang tidak hadir, tolong cek, tolong bagikan, kami bagikan juga informasinya record dari YouTube nih, record dari Zoom nih, jangan bagi yang tahu informasinya, kalau bertanya yang tahu informasi tolong dikasih tahu, seperti itu. Oke, ada lagi? Oke. Untuk yang pendataan tendik ini Pak, kalau SD yang tidak mungkin baik kan, tidak usah diisi. Oh, tidak usah diisi, jangan diisi. Kalau tidak usah diisi. Kan ada SD itu biasanya untuk kan hanya beberapa sekolah yang ada tendik untuk SD. Iya, di beberapa sekolah hanya di tendik di SD ini yang ada misalkan tugas keamanan itu menjadi sekolah yang PNS ada beberapa sekolah, tapi tidak ada banyak. Ya, jadi kebanyakan di sini untuk ini di tenaga pendidikan ini kebanyakannya di SMP. Oke. Jadi datanya tidak usah double loh. Misalkan dia diduga tugas tambahan, pilih sesuai dengan SK-nya, pengangkatannya. Oke, seperti tadi kalau dia di kepala sekolah, dia juga wali kelas, pilih salah satunya. Oke. Oke, siap. Oke. Ready? Oke, sekarang nyebar ke medan masing-masing, ulah tahu pos-posnya kan? Harap tidak yang masuk, Pak. Oke, Pak. Oke, kemudian selesai kemudian operator ini lah mantap, lah siap komando, jadilah disiap di pos masing-masing. Taruh adi nih ditambahkan nih. Nih ada beberapa sekolah ini ada gurunya yang pensiun di bulan Januari, di bulan Februari ini, tapi di Januarinya lagi aktif. Oh, ini kita berbicara masalah dapodik nih. Kalau ada guru yang sertifikasi yang pensiun di Februari, yang sertifikasi pensiun di Februari, maka dia jangan dikeluarkan dulu, sinkron dulu, isi di kelasnya dulu, isi mapalnya dulu, isi pembelajarannya sinkron dulu, karena dia wajib menerima 1 bulan, karena dia pensiunnya di Februari, seperti itu. Nah, setelah itu setelah disinkronisasi, baru ganti
Kayak yang lain, ada 2 kali, 3 kali sinkron, kelak baru diisi lagi yang lain. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan? Izin Bang, satu lagi Bang. Ya. Nah ini di TK Membina Nama kemarin ada guru kami yang mutasi ya Pak. Mutasi ke SD. Nah, terus untuk SK-nya itu per tanggal 1 Januari. Nah itu masih dimasukin di sini atau udah beda? Sekarang masukin di sekolah tujuan. Yang baru berarti ya? Iya. Oke. Oke, siap. Ada lagi? Pak. Salam. Pak. Oi. Pak, maaf Pak. Terkait yang masalah yang ini kan berkaitan dengan TBP ya Pak. Jadi ini kan yang masalah yang Pak Samsu tuh, Pak Samsu kan masih, Pak Samsurial kan masih terima TPP walaupun dia kan sudah terpotong kan karena kan termasuk cuti sakit. Jadi dimasukkan apa gimana? Dia sebagai apa? Dia sebagai apa? Dia kan sekarang kan tidak ngajar lagi Pak. Iya, dia sekarang kan kapan lagi aktif kan? Jadi pensiun kan? Belum. Nah, kan dia sebagai sesuai dengan itu, dia kan guru kelas kan? Yang kemarin guru kelas, tapi kan masalah yang Pak Samsu ini kan dulu kan ada pernah konsultasi sama Bapak kan untuk di Dapodiknya dikeluarkan dulu soalnya kan takutnya nanti misalkan ada lowongan guru kan disangka di SD sini penuh ternyata kan kurang gitu kan. Ya, dia banyak ngajar lagi kan? Berat lah Pak kalau untuk ngajar. Soalnya kan kondisinya juga nggak memungkinkan untuk ngajar. Sekarang yang masuk kelas dia itu siapa, guru PNS apa non PNS? Sekarang nggak dikit lah Pak. Tadi cuma guru olahraga yang nggak deh. Dan sekarang yang masuk Samsurial itu guru apa deh? Guru kelas kan? Iya, dulu guru kelas. Nah, sekarang yang masuk kelas Pak Samsurizal itu siapa? Lah cukup Pak, sekarang kan 6 rombel. Dulu kan ada yang paralel dulu. Oh, udah usah. Dia masukin ke guru tanpa tugas tambahan nih sih kok. Guru tanpa tugas tambahan. Oh. Oke lah. Oke. Oke lah Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Jupe ikat tengok dona atau apa gawinya? Nah, berpisah lah. Apa aja yang nggak sudah? Sedang laki ya. Tolong ini diteliti lagi setelah diisikan kepala sekolahnya tolong disuruh ngecek. Oh, udah lah Pak, kirim lah. Lah suruh kepala sekolah nengok lagi. Siapa namanya Jamal. Lah aku kirim ke kepala sekolah lah Pak, masalah. Ini iyalah maksudku, maksudku ya. Jangan jadi kalau ada salah lagi, kami lah ngisi ke kepala sekolah. Kepala sekolah lah ngecek lah. Oke, kalau ini ku beri waktu sampai jam 11 besok pagi. Setelah jam 11 baca akan ngedit lagi. Jadi setelah luasnya silakan berkomunikasi dengan kepala sekolah agar tidak datanya tidak salah dan kawan-kawan di operator tidak disalahkan. Ya yang enggak. Oke? Oke, ada lagi? Kalau tadi close statement dari Ibu Dian Ekawati. Kemana dia lagi? Oke, tadi ya? Ya Pak, pas. Oke. Sudah kan? Selesai? Oke, silakan Dian. Silakan. Baik, jadi Bapak Ibu tadi sudah informasi sudah disampaikan Pak Fediari, mohon diperhatikan betul-betul sebelum mengirimkan datanya ke kami. Karena nasib
TPP teman-teman di sekolah berada di tangan kepala sekolah dan tangan Bapak Ibu sebagai operator sekolah. Jadi mohon sebelum dikirimkan datanya ke kami, mohon untuk benar-benar sekali lagi diperhatikan datanya, jangan sampai ada yang salah. Ini itu saja Bapak Ibu ya. Oh ya, ada informasi terkait SPPD Grand Vela itu udah selesai. Untuk yang Lubuk Besar, tadi gugus 2 saya titip di SD 9 Lubuk Besar dan gugus 1-nya saya titip di SD 3 Lubuk Besar. Untuk Sungai Selan nanti katanya Reni besok mau ambil. Untuk Pangkalan Baru nanti saya titip sama Egis. Nah, untuk Simpang Katis, Namang dan Namang mau seperti apa? Tolong di WA japri ke saya. Untuk Koba boleh diambil ke kantor. Untuk Namang ke saya, Bu Dian. Namang ke saya, Bu Dian. Ya, boleh. saya. Oke, Namang saya titip Pak Fediari. Simpang Katis SPPD-nya? Titipkan sama saya aja Bu besok Bu. Oke, sama Reni ya. Oke, baiklah. Siapa tahu kan langsung dicairkan duit kayak belanja. Baik Bapak Ibu, itu saja informasi yang bisa kami sampaikan hari ini. Sekali lagi saya ingatkan untuk hati-hati dalam mengisi datanya, diperhatikan betul-betul jabatan, pangkat dan golongannya. Perhatikan yang baru kenaikan pangkat, apakah sudah diperbaiki di Dabodiknya dengan pangkat yang terupdate sehingga informasi yang disampaikan atau data yang disampaikan ke kami benar-benar data yang sudah valid sehingga kami tidak menerima komplain setelah TPP dicairkan. Cukup Pak Fediari ya? Ada tambahan dari Pak Esdras? Cukup, baik. Bapak Ibu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau bercanda kami yang kurang baik, kami mohon maaf. Dan akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi Bapak Ibu yang belum jelas informasi hari ini bisa nanti menonton YouTube dari rekaman Zoom kita pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Sore.